kilogram. Kemudian setelah kita buka, ternyata ada bongkahan berwarna kuning keputihan. Ya. Itu setelah kita laboratorium kita di Bea dan Cukai, ternyata itu adalah senyawa namanya metilamin HCl ya. Ternyata setelah kita ini itu salah satu bahan baku untuk buatan ekstraksi. Dan itu temuan itu kemudian kita koordinasikan dengan Direktorat Interdiksi Narkotika Kantor Pusat dan Direktorat Narkotika Baris Krim Polri untuk dikandung pengembangan lebih lanjut untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ini untuk apa kan itu ya. Sehingga pada kesempatan tersebut dengan adanya kolaborasi tersebut kemudian dikembangkan sampai 4 bulan ya Pak Direktur, sehingga ditemukanlah Pendeslide di Sunter ini. Tentunya ini butuh kolaborasi dan komitmen kita bersama untuk mengungkap seperti ini. Kami tidak bisa apa-apa ya. Kami hanya menyajikan data atau temuan seperti yang tadi bahan bakunya saja. Saya kira dari saya itu. Mungkin Pak Direktur menyampaikan. Selanjutnya dari Dirjen Bea Cukai Pusat juga akan menyampaikan ya rekan-rekan ini karena skopnya nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih yang kami hormati rekan-rekan media. Izin menambahkan, saya kira tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Pak Dirtipid Narkoba dan Kepala KPU Soekarno-Hatta. Pada intinya adalah bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kantor pusat tetap melakukan kegiatan bersama-sama berkoordinasi dengan Dirtipid Narkoba dalam rangka P3GN ya. Dan dalam kesempatan ini kami juga melakukan kerjasama tidak hanya di dalam analisis tetapi juga joint operation, termasuk untuk pengawasan terhadap yang pabrik ekstasi yang ini pun juga kita lakukan cukup lama bersama-sama, lebih kurang sekitar 4 bulan. Dan yang menarik dari... Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Iqbal Himawan, dan pemirsa saat ini baru saja konferensi pers sekarang masih berlangsung, di mana petugas gabungan berhasil menggerebek industri narkoba. Tepatnya Satgas Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba atau P3GN yang terus melakukan perburuan untuk menangkap dan mengungkap keberadaan DPO Freddy Pratama dan jaringannya. Pada tanggal 4 April 2024, Ditipid Narkoba Baris Krim Polri bekerjasama dengan Ditjen Bea dan Cukai Pusat, Kanwil Bea Cukai Bandara Suta berhasil mengungkap laboratorium gelap narkoba jenis ekstasi milik Freddy Pratama alias Amang alias Miming yang dikendalikan secara langsung melalui aplikasi BBM di Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti diamankan yakni pil ekstasi sebanyak 7.800 butir, puluhan kilogram bahan baku pembuatan ekstasi dengan bahan baku yang ditemukan di TKP yang apabila diolah dapat menghasilkan lebih kurang 1,3 juta butir ekstasi dengan kandungan mefedron serta berbagai peralatan dan juga mesin cetak pembuatan narkoba ekstasi. Polisi menahan 4 orang tersangka. Keempatnya melanggar undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan video yang Anda saksikan saat ini adalah video pada saat detik-detik penggerebekan industri narkoba rumahan yang berada di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Tepatnya di perumahan Taman Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan rumah produksi ini atau disebut clandestine lab, produksi ekstasi tersebut ada 6 orang tersangka seperti yang terlihat juga di video saat ini dan ditemukan ada ribuan butir ekstasi. Sama juga. Oh ini bahannya Pak. Hah? Salah satu bahan pembuat. Bukan sabu? Bukan. Ini ini yang jadi ini gitu maksudnya. Salah satu bahannya Pak. Ini ketamin Pak ini. Ketamin? Iya. Yang udah jadi? Belum dihitung Pak, itu cuma dikiloin doang. Ada lagi nggak yang udah jadi? Bukan. Tapi kemarin test kitnya 7.800 baru mengumpulkan Jakarta, keburu ditangkap. Ya, jadi belum ada barang-barang yang keluar daripada pabrik ini. Semuanya keburu ditangkap oleh anggota. Begitu. Terus masalah WNA tidak ada di sini, semuanya adalah warga negara Indonesia. Ya, apa yang terakhir dulu Pak? Tersangkanya rekrutan saya bilang tadi, ya. Tersangka adalah residivis, ya dia adalah dulu mantan kurirnya Freddy Pratama. Ya, sekarang menjadi pembuat ekstasi. Jadi makin pinter dia. Ya, oke? Ya, makasih.
Ada lagi, rekan-rekan? Silakan. Silakan Rahel. Saya Rahel dari kompas.com. Izin Pak mau bertanya terkait sejak kapan para tersangka ini mungkin membuat narkoba di tempat ini dan rumah ini sendiri, apakah punya Freddy Pratama atau punya siapa, dan sejak kapan mereka beroperasi di sini. Lalu terkait ini Pak, beberapa hari lalu kan juga ada rilis terkait penggerebekan pabrik rumahan di Semarang. Nah, apakah itu juga terkait dengan Freddy Pratama atau beda kasus lagi? Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih Pak. Baik, saya jawab ya, izin Pak Ormas. Ya, bahwa sejak kapan rumah ini setahun lalu ya Pak Manto ya. Januari tahun 2024 ya. Jadi dia ber4 bulan coba-coba menghasilkan 7.800 ekstasi ya. Terus kontraknya 1 tahun lalu, kontraknya setahun lalu. Untuk Semarang tidak ada hubungan dengan jaringan Freddy Pratama berbeda ya. Karena Semarang itu adalah bahan bakunya asli prekursor ya, yang diimpor dari Cina sama dari Hong Kong ya. Kalau ini adalah bahan baku kimia, bukan prekursor, jenisnya bukan prekursor, yang diimpor dari Cina. Oke, terima kasih. Lagi, rekan-rekan? Silakan. Dari depan. Revan dari Tempo izin tanya, ini kan jaringan Freddy Pratama ya, tadi sudah disampaikan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah temuan apa yang membuat para polisi yakin bahwa jaringan yang sedang diungkap ini merupakan jaringan Freddy Pratama. Yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa ada kiriman bahan baku dari Cina, dari inisial FA. Nah, itu dia siapa? Apakah dia WNA ataukah dia orangnya Freddy Pratama juga? Dan apakah itu mengindikasikan bahwa Freddy Pratama sedang ada di Cina atau seperti apa? Terus yang ketiga soal DPO satunya tadi, D alias S ya. Nah, itu apa perannya dan apakah dia ada di Indonesia atau dia ada di luar negeri bersama Freddy Pratama? Terima kasih. Baik ya. Jadi kita yakin bahwa ini jaringan pertama karena masih ada komunikasi BBM Messenger antara pelaku dengan Freddy Pratama langsung. Ya. Terus untuk ditemukannya adalah jaringan pertama itu ya, bahwa ada komunikasi dan yang menguasai adalah yang mengendalikan adalah Freddy Pratama melalui jaringan BBM Messenger. Ya, itu ada alat bukti yang cukup untuk kita. Yang kedua masalah FA, mungkin Pak nanti ya Pak, atau siapa. Dan DPOD ini kita sedang mantau, D bukan D, S kali ya. D alias dia mengendalikan, dia jadi tutorial melalui melalui video call cara pembuatan ekstasi kepada si pelaku di sini ya. Mungkin masih lama untuk FA Pak. Baik, terima kasih Mas tadi dari Mas Devan. Untuk FA itu adalah pengirim dari Cina ya, di warga negaranya ini disinyalir dari Cina ya, bukan Indonesia. Sehingga ini kalau jaringannya dengan Freddy Pratama nanti Pak Direktur yang menyampaikan. Ya, terima kasih. Bagaimana rekan-rekan? Ada pertanyaan lagi? Satu, Mbak Leli, Antara, silakan. Pak izin bertanya. Pak, pertama ingin tahu tentang, kan Freddy Pratama sejak September 2023 sudah diburu tuh, sudah 58 jaringannya ditangkap. Yang ingin saya tanyakan itu apakah lab ini dia bikin baru atau memang sudah lama gitu. Artinya berarti kan dia bahasanya sih nggak jerah-jerah sih, artinya masih mau membuka usaha-usaha lagi gitu kan untuk ini, atau kapan lah pokoknya intinya nih dia bikin ini. Terus Pak, yang 4 orang ini katanya kan kurir Pak, mantan kurir, naik level jadi peracik, pembuat. Nah itu mereka udah dapatkan ini belum sih dengan 4 bulan memproduksi itu sampai bisa menyewa rumah, terus juga ada mobil BMW di sana, terus juga ada uang 34 juta sekian, mereka sudah mendapatkan keuntungan atau sudah dibayar juga selama 4 bulan itu. Terus tadi yang Pak Syarif menyampaikan bahwa
sekarang ini bukan lagi mereka mengirimkan barang jadi ke Indonesia, tapi bahan baku yang mereka masukkan ke Indonesia dan memproduksi di negara kita. Untuk itu strateginya dari Bapak-Bapak sekalian ini seperti apa untuk mencegah produksi itu terjadi di Indonesia? Terima kasih. Baik ya, jadi peri pertama ini rumah ini dikontrak tadi 1 tahun. Dia buat baru 4 bulan. Dia dari kulir naik ke bandar itu dikendalikan oleh peri pertama yang diajari oleh DPO bernama tadi D. Ya toh? Terus keuntungan dia 1 butir itu 10.000. Begitu. Peri pertama bukan cuma ini yang dia tangkap. Di Lampung juga ketangkap juga sabunya. Di Semarang juga tertangkap juga sabunya. Masih banyak peri pertama, nggak kapok-kapok nih. Makanya doain saya lah, biar cepat-cepat bisa temuan peri pertama ya. Saya mungkin akan buat ke depan dengan Pak Wadi, dengan Pak yang lain, dengan tim Satgas, akan berangkat ke Thailand. Ya, tapi waktunya saya nggak kasih tahu. Nanti, tapi jangan terlalu dipublis ya. Kita akan coba koordinasi lagi di sana bagaimana, apakah bisa kita tangkap. Karena upaya kita sudah cukup maksimal, sudah melakukan tes notis. Ya, tapi belum ada feedback dari pihak Thailand di mana posisi peri pertama. Tapi kita yakini dia berdasarkan informasi yang kita dapat dia masih di Thailand dan masih di dalam hutan. Ya, itu. Makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.